Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Super sekali, super audience pada malam hari ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam sebuah episode yang pada malam hari ini akan berjudul The Magic of Ikhlas. Kita akan gali lebih dalam lagi, dan untuk itu langsung kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam Mario, apa kabar? Super. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Super. So, sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, malam ini kita bertemu lagi dalam satu topik yang cantik sekali, The Magic of Ikhlas. Nah, kalau magical berarti keikhlasan itu seharusnya, dan nanti kita buktikan, memang mengubah hal-hal yang selama ini kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin, menaikkan kita pada tingkat kehidupan yang lebih baik, dan bahkan memuliakan keadaan, kedudukan kita di dalam kehidupan ini. Malam ini kita bahas bahwa ternyata ikhlas itu bukan hanya menerima yang ada, karena banyak orang menganggap ikhlas itu adalah menerima yang ada. Tetapi ikhlas itu yang terutama adalah mengadakan yang lebih baik. Ada dua arah kalau gitu yang kita bicarakan malam ini. Menerima yang ada dengan baik dan mengupayakan adanya yang lebih baik. Itu adalah kekuatan dari keikhlasan. Karena orang tidak mungkin mempunyai kedamaian, ketenangan, kelurusan berpikir untuk mengadakan yang tadinya belum ada. Yang tadinya masih berupa impian menjadi hebat tanpa menerima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi dan menjadikannya modal bagi perbaikan. Banyak orang karena ketidakmampuannya menerima yang sudah ada, hidupnya di dalam pengandaian. Dia bilang seandainya, ya toh? Seandainya, sehingga dia tidak betul-betul melangkah dalam kehidupan yang nyata menuju keadaan yang lebih baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak penjelasan awalnya. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Pak Mario yang membuka wawasan kami mengenai memandang kata ikhlas, Pak. Ya. Bapak bicara mengenai mengadakan, mengupayakan yang lebih baik, Pak. Bisa dijelaskan lebih detail lagi ini apa yang dimaksud dengan hal ini, Pak? Yuk, saya sampaikan salah satu status saya di Facebook. Kita buka dulu dengan kalimat yang saya tadi gunakan sebagai pembuka, bahwa ikhlas itu bukan hanya menerima yang ada, tetapi terutama mengadakan yang lebih baik. Sebagian di antara kita masih berkutat baru menerima yang ada, belum sibuk menjadi pribadi produktif mengadakan yang lebih baik. Nih, yang berikutnya, janganlah menerima apa adanya jika yang lebih baik masih mungkin. Berapa banyak orang mengatakan, ya sudahlah ini, nanti dulu. Kalau Anda mampu lebih baik, anak-anak sekolahnya lebih baik. Anak dan istri akan tinggal di rumah yang lebih aman, naik kendaraan yang lebih aman. Anda bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang membahagiakan anak-anak dan keluarga istri. Coba. Nah, mengupayakan yang lebih baik adalah sikap yang mensyukuri apapun yang telah ada pada diri ini untuk mencapai yang terbaik, yang ini ditinggalkan oleh banyak orang. Pengertian ini. Jadi hanya mensyukuri yang ada, mensyukuri apapun yang ada, itu berhenti di situ ikhlasnya. Tetapi tidak digunakan untuk mencapai yang terbaik bagi diri, keluarga, dan sesama. Lihat ya, mungkin tidak ada orang yang lebih disia-siakan hidupnya daripada dia yang diharuskan menerima apa adanya saat yang lebih baik masih mungkin baginya. Betapa disia-siakan kehidupannya, menua dalam potensi yang tidak digunakannya untuk memperbaiki lingkungannya, padahal masih bisa. Hanya karena pengertiannya mengenai ikhlas meminimalkan upaya, hanya berkenaan dengan menerima yang ada. Itu
Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya Pak Mario. Silakan yang ingin bertanya. Bapak yang ada di row depan dengan dasi, silakan Bapak. Nama saya Darmawan Soekardi dari Jakarta. Yes Pak Darmawan. Saya pernah mendengar statement yang berbunyi ikhlas itu bukan berarti tidak diberi imbalan, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang statement ini? Terima kasih Pak. Siapa yang bilang bahwa ikhlas itu tidak dibayar? Ikhlas itu harus dibayar. Hanya yang membayar siapa? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, dan sebaik-baik pembayar adalah Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, betul nanti akan dibayar oleh Mas Uli. Tetapi itu bukan dari Mas Uli, itu dari Tuhan melalui Mas Uli. Jadi saya harus dibayar, harus. Nah, terus kalau begitu orang ini yang membayar, bukan. Dia juru bayar. Mas Uli tidak digunakan oleh Tuhan untuk membayar saya kalau saya tidak memuliakannya sebagai pembayar saya. Lihat, harapan saya untuk uang dari mana? Dari Tuhan, bukan dari dia. Orang yang marah lalu bertindak anarkis karena calon kepala daerahnya kalah, itu berharap ke orang itu. Tidak berharap kepada Tuhan. Keikhlasan itu kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sebaik-baik pembayar, orang manusia digunakan sebagai juru bayar. Baiklah kepada yang membayar kita, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita masuk ke break, satu pertanyaan Pak. Ya. Saya melihat ada sebuah kesulitan besar untuk bisa melakukan sebuah keikhlasan karena terhalangi oleh emosi pribadi, seperti kadang marah, kecewa, malu, dan lain-lain Pak. Apa komentar Bapak mengenai hal ini? Mohon dijawab setelah break. Kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Allah